Oke, selamat siang ya semuanya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas tentang skenario satu di blok gizi. Ya, tapi ini bro, iya. Hemat bro. Oh ya, hemato. Kok beda kalian? Nyala gitu mas. Kok bisa beda sih? Karena gizi kan ini Oke, kita bahas yang hemato ya. Nah, jadi ini skenario-nya seorang laki-laki 60 tahun dibawa ke dokter oleh anaknya karena mimisan sejak 1 bulan ini ya. Nih, keywordnya dari sini ya nggak banyak ya. Laki-laki udah tua 67 apa 60 nih, kok beda? Dibawa ke dokter mimisan sejak 1 bulan ini ya. Ininya nggak penting sih. Ini juga nggak penting. Ya pasti ke dokter lah ya. Nah, yang penting ini mimisannya dan sejak 1 bulan. Berarti ini bukan proses yang baru beberapa hari ya. Ini udah beberapa lama nih terjadi prosesnya. Nah, gitu mikirnya kita ya. Diagnosis bandingnya kemungkinan ya ini betul ada masalah anatomis di kavum nasinya, entah polip nasi, entah karsinoma nasofaring atau AVM, bisa juga ya, arteriovenous malformation ya. Ini yang menyebabkan kelainan-kelainan struktural ya, anatomis di dalam hidungnya ya. Ada juga penyebab hipertensi, betul, karena ini laki-laki tua, kita nggak boleh singkirkan mungkin ini hipertensi emergensi disertai dengan mimisan ya. Biasanya tensinya sampai 180 ke atas, 200-an lah bisa bikin pecah pembuluh darah hidungnya ya. Atau juga ada trauma ya. Nanti kita evaluasi di anamnesisnya ya. Terus bisa juga ini sebelum ke leukemia, sebenarnya kita bisa masukkan dia DD-nya yang lebih umum, trombopati gitu ya. Nih, trombopati. Nah, ternyata nanti trombopatinya gara-gara leukemia ya. Nah, tuh. Oke. Nah, ini anamnesisnya ya. Anamnesisnya sudah sejak 1 bulan, mudah lelah dan sering demam ya. Mudah lelah dan sering demam, perdarahan gusi. Nah, ada mimisan dan perdarahan gusi ini kelihatannya perdarahan mikroskopik ya, perdarahan kecil-kecil itu arahnya ke trombositopenia juga, betul. Kita curiga ke sana. Yang bisa lainnya itu mungkin ini ya, apa namanya gangguan koagulasi ya, koagulopati aja nyebutnya, koagulopati. Misalkan apa? Gangguan di sistem pembekuan darahnya. Mungkin pasiennya pakai obat antikoagulan ya. Obat antikoagulan. Karena kita mikirnya tua kan ya. Kalau anak itu jadi di anak-anak ya mungkin kita mikir itu hemofilia mungkin ya. Tapi arahnya bukan ke sana karena udah tua. Antikoagulan apa contohnya obatnya? Ya mungkin bacanya dari white stroke ya. Dia pakai warfarin gitu ya. Atau rivaroxaban gitu ya. Nah ini dia bisa gangguin koagulasi. Macam-macam penyebabnya ya. Oke, tidak pernah seperti ini sebelumnya. RP apa nih? Riwayat nggak tahu lah. RP SRPD, RPO, penggunaan obat. Mungkin obatnya. Penggunaan obat, riwayat penyakit keluarga nggak ada, riwayat sosial ekonomi, pensiun dari buruh pabrik kimia. Oh ini nih, dia kerja di pabrik kimia ini. Ini adalah kemungkinan penyebab apa namanya leukemianya itu adalah paparan bahan kimia yang kronik itu. Nah, sekarang dia jadi mutasi sel leukositnya ya. Punya kebiasaan merokok sejak bekerja, namun sudah berhenti 5 tahun yang lalu. Ini juga menyumbang apa namanya pada mutasinya sih, tapi bukan pencetus utamanya ya. Jadi kaitannya merokok dengan AML menurutku nggak terlalu dekat ya. Nih kerja di pabrik kimianya itu yang kita nggak tahu ya. Yang kita curigain ke sana ya. Oke, sekarang kita lihat pemeriksaan fisiknya. Oh ya, tadi yang kamu harus highlight juga ini ya. Dia ada mudah lelah dan sering demam. Nah, ini adalah gangguan sistemik ya. Gangguan sistemik ini biasanya pada pasien infeksi atau karsinoma ya, pasien kanker ya. Kalau tadi DD kita adalah polip, malformasi kayak gini, ini nggak ada demamnya biasanya ya. Kalau dengan ada demam dan mudah lelah, aku akan mikir ini seanosofaring yang lebih mungkin. Pokoknya kondisi-kondisi yang eh, neoplasma gitu tuh.
bikin ada gejala sistemik. Oke. Udah, itu aja. Sekarang pemeriksaan fisiknya. Keadaan umum lemah, tensinya masih oke sih ya, nggak mengarah ke shock hipovolemik, nggak hipotensi kan ya. Heart rate-nya juga masih oke, RR-nya 21 masih oke, suhunya oke, nggak masalahnya. Status generalis, kepala lehernya anemis. Ini ya, berarti masalahnya selain ada di sel trombositnya, ini juga mungkin ada masalah di eritrositnya juga ya. Jadi trombositnya kita curigai turun, eritrositnya kita curigain dia turun juga tuh. Kita mikirnya kayak gitu ya. Toraksnya ada rongki. Ini nggak konklusif buat penyakit-penyakit di atas tadi sih ya. Kalau ada rongkinya mungkin sakit paru dia ya. Kanker paru, tapi arahnya nggak ke sana. Abdomen hepatosplenomegali ringan. Nah, ini mengarahkan kita masalahnya ada di sistem hematologinya ya. Terus akralnya pucat, tekia, kubiti di sinistra dan dextra ya. Tekia itu apa? Bintik-bintik merah yang kecil-kecil tuh ya. Nah, tekia ke yang ukurannya kurang dari 1 mm, 4 milimeter ya. Nah, kalau 4 sampai 1 mm namanya purpura ya. Kalau besar lagi namanya ekimosis. Nah, ini petekianya. Nah, ini adalah tanda perdarahan mikroskopik ya di bawah kulitnya kan. Jadi perdarahan sampai ngocor tuh darahnya di bawah kulit. Ini mengarahkan kita ke trombositopati juga, trombositopenia tadi ya. Jadi ini cukup bagus skenario-nya mengarah ke trombositopenia. Oke, status lokalis nggak ada yang diperiksa, pemeriksaan penunjang. Nah ini pasien ini anemia dengan trombositopenia, kecurigaan kita benar tadi ya. Nah, leukositosisnya parah nih, 52.000 ya. Kalau orang itu leukositis gara-gara infeksi, paling pol tuh sampai 20 ribuan kan ya. Tapi ini naik sampai 52.000, ini arahnya sih ke leukemia nih ya. Leukositosis, ya. Severe leukositosis ya. Nah, ternyata banyak sel blastnya ya. Sel blast itu maksudnya sel muda ya. Ntar kita belajar histologinya, kita review lagi nih. Nah, hapusan darah tepinya terlihat gambar seperti ini. Nah, ini sel mudanya nih, sel blast tadi tuh. Sel blast, ini mieloblast ya, disertai dengan batang-batang itu. Itu adalah Oyers rod ya. Harusnya mieloblast itu sitoplasmanya kan pucat ya, pucat bening gitu. Nukleusnya ungu, ungu pucat juga ya. Tapi nggak ada batang-batang di sitoplasmanya ini. Ini namanya Oyers rod ya. Nah, ini tanda khas buat AML ya. Hmm, jadi diagnosisnya udah konfirmasi nih, namanya acute myeloblastic leukemia ya. Nih, mieloblast ya. Oke, ada pertanyaan dari skenario-nya, misalkan? Nggak bisa. Oke. Nah, initial assessment betul acute myeloid leukemia ya. Betul. Nanti terapinya mau diapain? Kamu tak share ini aja. Ini adalah rangkumannya kasus AML dari anak-anak Hang Tua. Terus pakai aja ini. Overin nih. Oke. Nah, yang penting kita sekarang belajar LO-nya ya. LO-nya diagnosis banding dan alur diagnosis dari kasus di atas ya. Nah, mikirnya kayak tadi ya, kalau ini adalah epistaksis ya. Diagnosis. Pikirkan ini epistaksis, kemungkinannya ada berapa macam tuh? Ya, diagnosis, alur diagnosis. Ya. Jadi epistaksis itu penyebabnya bisa macam-macam kan? Mungkin dia kelainan organik. Pikirin dulu kalau epistaksis kan ya paling mungkin masalahnya di hidung kan? Kelainan struktural, struktural.
kavum nasi atau nasofaring. Nasofaring. Nah, terus kemungkinan kedua pikirin apa tadi? Hipertensi ya. Ini nih hipertensi emergensi gitu ya. Emergensi. Terus kalau dia itu ada, oh ya, ada traumanya bisa kita bisa singkirkan ya. Trauma kavum ya. Trauma kavum atau trauma kapitis ya. Trauma kepala bisa kan? Orang fraktur basis krani itu ya mimisan juga ya. Nah, tapi arahnya nggak ke sana karena nggak ada riwayat traumanya. Nah, yang paling mungkin itu adalah trombositopati ya. Trombopati. Tahu bedanya nggak trombopati sama koagulopati? Kalau aku itu lebih apa ya, gangguan di pembekuan darah. Kalau yang Kalau kedua trombopati? trombopati itu lebih ke sistem imun. Ah, bukan. Oke, jadi tak kasih tahu nih ya. Ya, ya, ya. Gini, gini. Jadi untuk kamu dapat blood clot gitu ya. Apa sih yang harus kamu dapatkan dalam proses pembekuan darah itu? Ada fibrinnya dan ada trombositnya kan. Jadi ada dua komponen tuh yang ada di sini nih. Ada komponen trombositnya, nih sel trombositnya, sama ada komponen fibrinnya tuh. Nah itu munculnya dari benda yang sama enggak? Enggak kan? Trombosit itu yang bikin adalah sumsum tulang ya kan. Tapi kalau benang fibrinnya itu yang bikin siapa? Protein dari liver kan. Nah, nanti kalau kamu ngomongin tentang koagulopati, coagulation pathway. Nah, jadi kalau kita ngomongnya itu adalah coagulation pathway, itu yang terganggu adalah faktor-faktor pembekuan darahnya tuh. Nah, itu faktor koagulasi kan. Tuh. Kalau kamu kenal ini nanti ada kita bagi dua jalur tuh, jalur intrinsik sama jalur ekstrinsik tuh kan ya. Yang intrinsik kan yang 12, 11, 9, 10 tuh ya. Yang ekstrinsik itu yang 3, 7, 10 tuh ya. Nah, nanti kan ketemu di common pathway ini. Jadi faktor-faktor ini namanya faktor koagulasi. Berarti kalau orang itu gangguan di faktor koagulasi ya, kurang faktor 11, kurang faktor 9, kurang faktor 8 gitu ya. Itu namanya gangguan koagulasi. Berarti yang terganggu adalah ininya, faktor pembekuan darahnya, proteinnya, ya. Nah, di sini ada nggak trombositnya? Trombositnya belum main di sini kan ya. Sebenarnya trombosit main di atas sini sih. Sama nanti ada bantuan juga di sini ya. Cuman yang utama itu adalah proteinnya ini ya. Itu namanya koagulopati atau pasiennya minum obat yang menghalangi faktor pembekuan darahnya itu. Rivaroxaban itu ngeblok faktor 10 kan. Warfarin tuh gangguin pembentukannya faktor 2 tuh ya, faktor 7, faktor 9 tuh ya. Nah, itu namanya koagulopati. Nah, kalau trombopati itu yang terganggu adalah jumlah atau fungsi trombositnya tuh ya. Pasien apa demam berdarah itu trombopati itu. Berdarahnya bukan masalah koagulasi itu ya. Nah, itu ya. Pasien ITP, tahu ITP kan? Idiopatik trombositopenik purpura. Nah, itu masalahnya di trombosit gitu ya. Jadi pikirin nih siapa yang salah nih kok sampai nggak membeku darahnya. Nah, nanti itu akan menentukan pemeriksaan penunjang kita tuh. Kalau masalahnya ada di faktor koagulasinya, kita ngecek ini PT atau PTT dengan itu buat ngecek ini ya kan. Jadi mainnya di situ. Kamu pikirin dulu nih gangguannya di mana ya. Kalau masalahnya itu di trombosit, ya jangan dicek PT sama PTT-nya, mesti normal kan. Biasanya normal ya. Nah, trombopati itu bedain sama koagulopati. Ya. Hmm. Oke, kalau minyak kita ini sebenarnya adalah trombopatinya. Ya, nanti kan dia mimisan datang ke kita tuh gara-gara trombopati, ya. Trombositopeni.
Kenapa sih pasien tuh kok bisa trombositopenia? Sekarang tak ajak mikir. Kenapa pasien bisa trombositopenia? Sebabnya apa kira-kira? Lagi. Gini mikirnya, kalau di Indonesia itu kurang beras, berarti masalahnya kira-kira apa tuh kemungkinannya? Antara produksi berasnya yang kurang, atau orang Indonesia kebanyakan makan, ya kan? Dua itu dong masalahnya. Ya wes, kalau terus ini ya mikirnya gitu ya. Antara pembentukannya yang menurun atau pemecahannya yang meningkat gitu kan ya. Nah, atau sebenarnya ada proses lain namanya sekuestrasi. Sekuestrasi. Nah, pembentukan menurun itu berarti masalahnya ada di sumsum tulangnya. Karena pembentukannya di sumsum tulang toh. Jadi masalah-masalah yang bikin gangguan di sumsum tulang itu bikin trombostopenia bisa juga tuh. Apa leukemia. Sumsum tulangnya sibuk bikin leukosit, nggak ngurusin trombositnya. Nah, itu jadi kurang tuh. Terus apa lagi? Mungkin dia memang rusak sumsum tulangnya pasien dengan anemia aplastik. Nah, itu juga bikin masalahnya di sini, gitu ya, gangguan pembentukan. Gitu ya. Atau pemecahannya meningkat tuh. Gara-gara apa? Gara-gara ITP misalkan, autoimun, tahu-tahu merusak trombositnya sendiri. Nah, bisa kurang kan? Atau infeksi ya, infeksi gitu ya. Atau sekuestrasi. Sekuestrasi itu kesedot ya, kesedot ke tempat lain gitu ya. Nah, biasanya ini yang disertai dengan hipersplenisme, fungsi lian yang meningkat tuh. Nah, pasien dengan malaria itu liannya membesar loh. Itu kesedot ke situ tuh trombositnya, bisa trombositopenia juga ya. Nah, jadi penyakit-penyakit yang bikin hipersplenisme itu bisa bikin sekuestrasi. Jadi kalau trombositnya berkurang nggak sebenarnya di dalam tubuhnya? Enggak, cuman kesedot semua ke lian, jadi yang beredar jadi kurang. Gitu kan. Ini ya bisa pemecahan atau penggunaannya yang meningkat ya. ITP atau apa lagi itu yang pembekuan kecil-kecil di pembuluh darah itu disseminated lupus bisa juga autoimun ya atau ini disseminated intravascular coagulation DIC pernah dengar? Nah itu kan penggunaannya nempel-nempel di pembuluh darah jadi pas disedot nggak dapat trombositnya. Nah, jadi mikirnya itu aja kalau tulis ini ya. Gampang kan? Step by step mikirnya. Soalnya kalau mau hafalin semua, itu pusing gitu. Wis, nah itu tak kasih tahu cara mendiagnosisnya ya. Cuman kalau tadi kita curiga ini adalah trombositopenia kan, pembentukan yang menurun ya. Nah, ternyata kita konfirmasi tadi dengan penunjangnya. Nah, pemeriksaan penunjang sesuaikan dengan kecurigaannya. Kecurigaan penyebab trombositopati. Ya. Kalau anemia plastik, ya biopsi aja sum tulangnya. Ya. Nah, kayak gitu. Iya, bukan ini hapusan darah tepinya. Ini kita nggak perlu nusuk sum tulangnya, kita ngambil dari situ. Cuman kalau kamu ngambil biopsinya itu lebih heboh lagi nanti. AML bone marrow biopsi. Ini malah kamu ngambil pabriknya kan. Jadi kayak ini normal nggak nih? Ini normal sih. Nah ini nih. Harusnya sumsum tulang itu kan variatif apa namanya selnya. Ini megakariosit, ini kan deretnya rubrisit itu eritroblast ya kan ini eritroblast. Ada mieloblast juga di situ. Jadi variasi semua tuh. Nah di sini itu semuanya sel blast tuh. Ya tuh. Semuanya isinya sel blast ya.
Ini eritrosit jadi tinggal sedikit gitu kan. Ini kan mau jadi eritrosit nih kayak gini-gini nih. Nah, jadi kalau kamu ambil di sumsum tulangnya, mesti akan dapat lebih banyak sel blastnya tuh ya. Nah, terus kalau kamu ambil di darah tepinya, ya lebih sedikit karena udah dilepas ke aliran darah kan. Ini yang kebetulan aja lepas tuh. Normalnya sel blast itu lepas nggak ke aliran darah? Nggak lepas, matengin dulu jadi eosinofil kayak jadi neutrofil kayak baru lepasin ke pembuluh darah. Nah, ini dia udah lepas duluan ke pembuluh darah. Oke. Nah, oh ini tulisannya nih. Ini adalah monomorph picture. Jadi selnya sama semua tuh, sel blast semua jadinya. Kalau yang normal tuh yang polymorph picture ya. Jadi beda-beda variatif sel. Nah, itu kalau di bone marrow. Oke. Dah, sekarang LO berikutnya pada fisiologi sel darah. Fisiologi sel darah. Ya, nanti bagian lah ya. Sel darah itu apa tuh? Fisiologi sel darah. Ntar kasih apa namanya overviewnya ya. Ntar kamu lengkapinnya. Sel darah itu ada berapa macam tuh? Ada tiga kan? Eritrosit, leukosit, sama trombosit. Nah, eritrosit nanti, oh ini tak kasih laporan juga ya. Fisiologinya eritrosit ini ada di K1. Nah, itu pembentukan eritrositnya. Terus ini fungsinya. Eritrosit, bla 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 bla, isinya buat ngangkut oksigen gitu kan ya. Yes. Nah, ini transport oksigen dan CO2 utamanya itu kan. Nah, nanti yang fisiologi leukosit kayaknya ada di case ini. Hmm, nggak ada ya. Oh, ini histologinya. Oh, ada di sini guys. Nah, ini ya, jelaskan tentang properti leukosit, sifat-sifatnya leukosit ya. Ada di sini. Nah, betul kan ada di case 2. Nah, ini masa hidupnya ada di sini nah ya. Heeh, berapa lama leukosit itu hidup gitu ya. Jadi karena masalah kita tuh ada di sini, nah leukosit itu fungsinya untuk apa sih? Untuk imun ya kan. Nah, jadi untuk melawan antigen ya, tergantung antigennya apa ya. Nah, kalau trombosit itu fungsinya apa? Ya, betul untuk hemostasis. Wis, itu rangkumannya ya. Nah, fungsi leukosit nanti ada di sini. Kita lihat dulu nanti dari perkembangannya biar kamu nggak lupa. Fisiologi sel darah udah, terus anatomi fisiologi dari bone marrow, hmm, penting kah? Hmm, ini ya, histologi, histologi bone marrow ya. Histologinya bone marrow itu sebenarnya nanti kamu diminta untuk menjelaskan itu proses pembentukan sel-sel darah merah, sel-sel darah tadi itu, gitu ya. Jadi proses itu yang namanya adalah apa itu? Hematopoiesis. Nah, hematopoiesis itu nanti kamu lihat skemanya. Nah, kayak gini kan. Mana tuh hematopoiesis? Ya di sinilah. Oh, ini aja bagus. Nah, bone marrow itu adalah tempat terjadinya hematopoiesis. Lah, kok gak kelihatan tulisannya? Hmm, bentar. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya sel darah kita itu kan macam-macam tuh. Macamnya ada banyak kan ya. Tapi semua itu muncul dari satu sel yang sama tuh. Namanya hematopoietic stem cell ya. Atau nama lengkapnya adalah multipotent progenitor hematopoietic stem cell tuh ya. Nah, jadi ini adalah stem cellnya untuk semua jenis sel darah ya.
ini tempatnya di sumsum tulang, tuh ya. Nah, cuman ini kita susah lihatnya kalau pakai pemeriksaan histologi biasa, tuh ya. Perlu teknik khusus buat ngetes sel ini, ya. Nah, nanti intinya sel ini itu akan berkembang jadi sel yang lebih matang sampai jadi sel dewasanya itu kan ya. Nah, setelah dia itu jadi stem cell, nanti dia ini akan berkembang ke dua jalur utama tuh. Ada jalurnya mieloid gitu ya. Nah, dan jalurnya limfoid gitu ya. Jalurnya limfoid itu yang akan jadi limfosit dan teman-temannya tuh. Limfosit B, limfosit T, sel dendritik, NK cell itu turunannya ini limfoidnya. Yang mieloid ini nanti akan jadi semua sel darah kecuali limfosit. Jadi eritrosit mana nih jadi trombosit dapat dari situ sel-sel granulosit yang lain neutrofil, eosinofil, basofil tuh sama makrofag dan monosit itu semua turunannya mieloid progenitor ini gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Kenapa kita harus bagi dua ini? Karena nanti mereka bisa mengalami leukemia tuh. Jadi leukemia itu dibagi jadi dua nanti. Ada yang mieloid leukemia kayak pasien kita itu, sama ada yang limfoid leukemia tuh. Nah, nanti masing-masing dibagi dua tuh. Ada yang akut AML, ada yang kronik CML ya. ALL juga gitu. Ada yang akut, ada yang kronik ya. Nah, makanya penting buat kamu ngerti myeloblas itu apa sih itu ya. Myeloblas itu ini itu ya. Nah, jadi itu yang kena mutasi itu di sininya dia. Jadi dia akan ini lihat ya dia akan nurunin jadi myeloblas ini. Nah, myeloblas itu calonnya sel darah putih sebenarnya. Nah, jadi kamu harus bisa bedain itu. Ngerti ya? Jadi leukemia kita bagi dua tuh, myeloid sama limfoid. Wis, ini aja jelasin nanti ya. Biasanya ya sudah. Oh, ini histologinya nanti jelasin proses perkembangannya ini ya. Nah, kalau nanti mau menjelaskan tentang histologinya, ya boleh. Nanti ada beberapa seri proses pembentukan sel darah gitu kan ya. Jadi ada, ini kalau kita klasifikasikan ya, ada serinya mieloblastik gitu kan. Ada serinya ini apa namanya? Eritrosit, apa sih? Rubrisitik, seri rubrisitik ya. Sama serinya megakariositik ya. Nah, jadi di sumsum tulang itu akan terjadi seri pembentukan sel darah merah ya. Bone marrow menjadi tempat proses serial hematopoiesis. Nah, serinya ada apa aja? Yang paling banyak, yang paling umum ya rubrisitik deh ya. Seri rubristik itu seri ini, dia yang berubah nih myeloid progenitor jadi normoblas ini atau rubriblas ya. Pernah dengar kan rubriblas? Nanti itu akan berubah bla 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 sampai jadi eritrosit, nah, ya. Ya kan? Nah, ini nama lainnya itu eritroblas ya. Oke, seri rubrisitik ini nanti akan menghasilkan eritrosit ya. Terus nanti berikutnya itu ada seri ini mieloblastik ya, seri mielositik ya. Seri rubrisitik, seri mielositik. Nah, ini akan menghasilkan granulosit. Granulosit itu apa? Sel darah putih yang ada granulnya tuh. Apa tuh? Neutrofil, basofil, sama eosinofil ya. Nah, ini tahu urut aja yang namanya mieloblas tuh nih. Milo ini kan muncul dari myeloid progenitor, jadi mieloblas ini bla 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 jadi neutrofil tuh ya. Yang ini bla 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 jadi eosinofil tuh ya. Yang jalur ini bla 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 jadi basofil tuh ya. Nah, semua itu muncul dari mieloblas ini tuh. Nah, inilah yang kena kanker tuh pada pasien tadi itu. Makanya kan, hah? Nggak tahu karena belum belum misah ya kan. Maksudnya satu sel ini tuh bisa jadi tiga kelompok sel tadi tuh. Ngerti nggak?
Jadi nggak ada mieloblastnya neutrofil, nggak ada mieloblastnya eosinofil. Tapi mieloblast itu ya sama mieloblast. Nanti baru dia berkembang sesuai kebutuhannya. Nah, bentuknya kayak gini sel mieloblast. Tuh, nah, Padahal itu apa? Kalau biasanya protein salah lipat, protein salah lipat, misfolded protein biasanya. Hours rod. Nah, ini loh, isinya itu inklusi kristalin ya, isinya lisosom, ada proteinnya tuh, enzim-enzimnya kan, mieloperoksidasenya itu. Nah, itu. Jadi karena ini kan mieloblast, calonnya sel darah putih toh. Nah, berarti senjata utamanya adalah lisosom. Nah, itu lisosom yang salah bikinnya tuh di situ tuh. Harusnya eh, lisosom dan proteinnya itu kelihatan nggak kalau dilihat di histologi? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena mereka larut air kan. Nih, kayak hemoglobin tuh kelihatan nggak bintik-bintik hemoglobinnya? Nggak kelihatan. Tapi kalau protein itu salah cetaknya, jadi gerombol kayak gitu. Hmm. Protein rusak itu jadi gerombol kayak. salah cetak maksudnya. Kamu ingat proses pembentukan protein nggak? Gimana ya prosesnya? Oh, di mitokondria. Bukan. Di ribosom. Kan prosesnya ada transkripsi, translasi, gitu. Nah, terus nanti hasil translasi itu apa sih? Hasil translasinya ini toh rantai polipeptidanya kan. Apakah ini protein yang udah matang? Belum. Nanti kan harus dilipat dulu bentuknya. Ya, nggak? Jadi tiga dimensi itu toh. Dilipat. Nah, kalau ngelipatnya salah, proteinnya jadi salah cetak tuh. Misfolded protein makanya. Ingat ya? Ini kan kalau kamu lihat yang hasil cetakannya ribosom itu cuman serantai gitu aja tuh, bentuk dua dimensi gitu kan. Tapi protein itu kan bentuknya nggak dua dimensi, bentuknya kan tiga dimensi toh. Nah, ingat gak yang dulu itu loh, ada struktur primer, struktur sekunder tuh. Nah, protein yang matang itu biasanya dia mencapai struktur tersiernya ini. Jadi udah tiga dimensi dia itu. Nah, kalau salah ngelipat, dia akan jadi protein yang salah lipat dari misfolded protein. Kamu kalau punya benang, itu bisa nggak kamu pakai? Benang kamu pakai pakai baju gitu bisa nggak? Mau benangnya kamu mau ubet-ubet gitu kan nggak mungkin dong. Tapi benangnya kamu tenun dulu jadi kain, dengan kainnya dijahit dulu jadi baju. Nah, baru bisa dipakai tuh. Nah, kalau misalkan bajunya tuh salah jahitnya, salah ngelipetnya, bisa nggak dipakai? Ya, miring-miring toh bajunya, nggak bisa dipakai tuh. Nah, akhirnya itu jadi sampah tuh dalam sitoplasmanya. Nyampah tuh dia. Berarti tidak larut air gitu. Heeh. Harusnya sel yang kebanyakan nyampah gini nih, dia tuh sadar diri, aku banyak nyampah, aku harus apoptosis tuh kan. Aku harus mati. Cuman ingat gak prosesnya karsinogenesis itu dia lupa caranya apoptosis. Jadinya tetap akan hidup terus gitu meskipun dia banyak salah. Jadi nggak sadar diri. Oh wes, hanya dia mitosis nggak terkontrol gitu kan. Makan tempat di sumsum tulangnya. Makanya nggak sempet bikin eritrosit, nggak sempet bikin trombosit. Isinya leukosit semua deh. Gitu ceritanya. Wes, berarti Kalau yang jalur 15 nggak ada kaitan sama ini. Kan tadi di bagian Heeh. Iya betul, jalurnya bukan lewat situ. Mieloblast tuh nggak jadi monosit. Mm-mm. Nih, mieloblast tuh akan jadi granulosit. Jadi ini monoblastnya. Monoblast tuh akan jadi monosit kan, sampai jadi makrofag. Sel mas, eh, sel mas ini turunannya dari ini, myeloid progenitor juga. Nggak diketahui. Ya. Buku-buku itu masih simpang siur ya. Ada yang bilang sel mas itu turunannya basofil. Ada yang bilang buku itu Salma tuh turunannya common myeloid progenitor tuh ya. Jadi masih belum jelas.
Cuman mereka nggak akan jadi masalah karena sel emas ini nggak ngendon di sumsum tulang. Dia adanya di jaringan ikat kan, selnya jaringan ikat. Nggak banyak juga sel emas itu jumlahnya. Oke, ngerti ya? Yang terjadi masalah tahu ya di sininya. Nih, mieloblasnya itu jadi mutan. Itu kalau yang mieloid leukemia. Mm-mm. Kalau yang limfoid leukemia. Ya, nanti kamu akan dapatkan sel limfoblastnya. Limfoblast, limfoblastik leukemia. Nah, nanti itu kamu akan dapatkan sel-sel limfoid. Nah, kayak gini. Beda. Limfosit itu kan yang normal, itu kan nukleusnya gede banget toh. Limfosit itu nukleusnya saking gedenya, itu kayak nggak punya sitoplasma gitu kan. Cirinya limfosit lah kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu kan. Kayak gini. Nah, itu kalau kena kanker berarti jadi kayak gitu. Itu apa? Sel nukleus semua kayak gitu. Nah, itu berarti turunannya limfosit nih. Ini limfoblast nih. Oh, bukannya itu normal ya, Mas? Kan masih ada itu Pak. Kan nggak semua tuh ada yang Limfosit kan nggak segini, bro. Lagi ini di darah tepi limfosit harusnya nggak sebanyak ini. Limfosit itu cuma 20%. Yang biasanya yang grom, ini ukurannya nggak sama nih. Ini malah seukurannya monosit nih, kudis gitu. Ini kalau di hapusan darah tepi, ya. Nah, ini kalau di sumsum tulangnya, gak jual asalnya gitu semua. Agak agak sulit sih bedainnya kalau kita nggak biasa bedain sama yang mieloblastik. Cuman mieloblastik itu ini loh, selnya nukleus itu nggak penuh ya. Nah, ini kayak gitu. Kalau mau nanti ambil PK tuh, yang bagianmu ini bedain gini-ginian, patologi klinik. Oke, jadi ya sama prosesnya, mirip. Wes, bisa histologinya. Nah, terus memahami definisi klasifikasi dari leukemia. Ya, leukemia itu ya keganasan pada sel darah putih. Ya, jangan dibilang leukositoma. Biasanya kalau kanker kan belakangnya oma kan ya, atau leukositokarsinoma ya jangan. Mana tuh leukemia? Nggak ada ya. itu Ini klasifikasinya, nyari definisinya. Nggak ada sih. Nanti cari aja leukemia. kan ada yang kita itu mieloid sama limfoid. Itu. Mm-mm. Hmm. Ya, Ngapuk mieloid. myeloid leukemia sama limfoid leukemia. Cuma bisa di ini. Apa sih yang gak dari Ganti apa? donor struktur? Maksudnya ininya terapinya. Oh, terapinya ya matiin dulu sel kankernya. Sel kankernya matiin dulu. Baru nanti kalau dia udah bersih, kita masukin sum-sum tulang baru. Kalau mau, kalau ada yang cocok. Sel kanker itu nyerang sel darah putih yang sudah disebar. Enggak, dia itu gangguin proses pembentukannya sel darah yang lain. Oh, berarti langsung nyerang ke situ. Mm-mm. Terbentuknya itu sum-sum tulang. Kebetulan bocor ke perifer. Sel kankernya itu. Yang Oh, ketemu di perifer tadi itu kebetulan yang lepas ke perifer. Harusnya miloblas itu nggak pernah dilepaskan ke perifer tuh ya. Cuman saking numpuknya di sumsum tulang, dia ngerembes ke aliran darah perifer. Nah, makanya kalau kamu nemu sel blast di perifer lah itu gak normal tuh. Oke, Itu umumnya benar nggak ada. nggak ada sel blast itu nol di darah kita. berarti bisa disebut kanker sumsum tulang tertentu. Sumsum tulang.
kanker sel darah putih. Oh, bukan kanker sumsum tulang. Wah, kanker sel darah putih. Kebetulan tempat produksinya di sumsum tulang. Nah, Nah, nyebutnya ini kita kanker. namanya sel darah biasa. Iya, yang masalah sel darah putih aja. Sumsum tulang tuh lah terbatas toh tempatnya, kapasitasnya, suplai darahnya. Nah, itu dipakai semua sama leukosit tuh. Sel darah yang lain kan jadi nggak kebagian. Cara mati ini gimana? Kanker. Nanti Kan kita kasih nyerang obat. sel darah putih banyak. Hmm? Kan nyerang sel darah putih kan sel. Apanya? Ya kankernya mas. Bukan nyerang sel darah putih, kankernya ini dari sel darah putih. Heeh. Ini kan calon tentara toh. Bayangin ada calon tentara, dia itu keluar-keluar gitu ya. Jadi bayangin se-Surabaya ini isinya tentara semua. Kira-kira jalan nggak kotanya? Ya nggak jalan ya, nggak ada yang jual makan, nggak ada yang. Mm-mm. Ya kayak gitu proses kanker tuh. Bisa nggak? Nggak, Pak. Tanyain aja kalau kamu bingung. Sebenarnya. Ininya Ya. mereka itu nyolong nutrisinya buat sel-sel lain di sumsum tulang tuh. Sampai sel lain tuh nggak bisa tumbuh. Makanya kan anemia toh. Makanya trombositopenia kan. Tuh, karena nutrisinya dicolongin sama sel darah putih ini. Nah, saking banyaknya. Oke. Berarti tiap kali mieloblast dibentuk langsung diserang sel kankernya itu. Juga mieloblast itu sel kankernya. Dan berarti sumsum tulangnya membuat sel kanker. Iya, Berarti yang bermasalah kan sumsum tulang. Enggak. sumsum tulang itu cuma tempatnya. Cuma sumsum tulang itu tempatnya toh. Tapi yang salah bikin itu Sel. sel kankernya tadi itu. Oke. Kayak itu tuh, pemberontakan Surabaya. Apakah yang memberontak itu kotanya? Enggak, yang memberontak kan tentaranya gitu kan. Itu kanker tentara apa kanker Surabaya? Ya kanker tentara tapi di Surabaya kan. Nah, itu. Yang kamu bunuh Surabayanya apa tentaranya? Tentaranya oke yang bikin masalah. Ya kayak gitu. Oke. Oke. Definisinya simpel lah ya, kelainan kanker keganasan ya pada sel darah putih gitu ya, pada leukosit. Entah leukosit yang mana, pokoknya leukosit itu. Namanya leukemia. Kalau lebih spesifik AML, berarti yang jalurnya mieloblastik. Oke, tadi apa lagi? Definisi udah. Klasifikasi leukemia. Tadi udah kasih tahu ya, ada mieloblastik sama ada limfoblastik gitu ya. Nah, kalau mau lebih spesifik membahas tentang AML, ini ada pembagian ini dari WHO nih. AML with recurrent genetic abnormalities, AML with itu translocation ya kan. Nah, dan lain-lainnya itu. Jadi biasanya kita klasifikasikan berdasarkan mutasi genetiknya itu apa atau AML yang tipe lain-lain, not otherwise categorized. Ini pembagiannya mieloid. Ada nggak ya pembagiannya leukemia? Leo, ada apa sih? Leukemia classification. Mm-mm. Sama kan baginya AML, ALL ya. Mm. Kalau secara klinisnya kita baginya tuh itu akut atau kronik gitu kan. Tapi kalau dari sumbernya kita bedainnya limfoid atau mieloid gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya Bedanya apa proses di sini? proses terjadinya tuh.
pasien ini kan barusan toh keluhannya. Barusan terjadi berapa bulan tuh? 1 bulan yang lalu tuh. Kalau yang kronik biasanya udah beberapa tahun proses ininya. Hah? Lebih lambat, proses kelainannya lebih lambat. Malah prognosisnya lebih bagus biasanya. Kalau yang akut itu yang mendadak ya. Berarti harus emang kemoterapi dulu ya, baru Heeh. transplantasi. Iya, beresin dulu sel-sel ganasnya itu. Oke, itu klasifikasinya dari sini Yang kronik itu sama juga ditemukan mieloma sama limfoma. sama. Sumbernya dari itu sama. Cuman nanti temuan khasnya beda. Our throat itu miliknya AML tuh ya. Nanti apalagi itu miliknya siapa tuh ya. Ada penandanya banyak. Ada nggak aku PPT-nya leukemia ya? Biasanya yang sering terjadinya tuh yang akutnya. Yang kronis Yang kronik itu jarang jadi parah tiba-tiba mendadak berat itu jarang. Hah? Mana? oh tipe sel B. Ini dah. Di sini Di sini. Ada timusnya kan di situ. Oh, Mm-mm. berhubung. Ada timusnya sama kelenjar getah beningnya banyak toh. Nah, padahal ini kan apa namanya? Leukus itu banyak berhubungan sama mereka kan. bisa ada benjolan-benjolan. Mm-mm. Bisa, betul. Benjolannya nggak nyeri. Ini tipenya ada di sini. Tipe-tipenya banyak. Gara-gara ketumpuk gitu. Heeh. Oke, klasifikasi leukemia. Faktor risiko dan epidemiologi leukemia. Faktor risikonya ini ya. Kalau AML ini biasanya idiopatik, gak jelas apa penyebabnya ya. Cuman kalau ada faktornya itu ini bisa jadi gara-gara paparan kimia, gara-gara pekerjaannya. Tadi kan makanya aku highlight nih kerja di pabrik kimia nih. Nah, atau obat-obatan ya. Nah ini ya, kalau AML dengan etiologi yang mapan, maksudnya yang jelas itu relatif jarang. Seringkali nggak jelas etiologinya. Tahu-tahu aja terjadi itu ya. Betul. Obat-obatan, aku nggak hafal juga. Leuke, leukemia inducing drugs. Oh ini nih. Namanya drug induced leukemia tuh ya. Nih siklofosfamid, lenalidomid tuh ya. Ini obat-obatan yang jarang kita pakai. Obat kanker yang lain. Jadi ngobatin kanker yang lain kena leukemia. Oh ini ya. Yang berhubungan sama AML, siklofosfamid, azacitidin, etoposide. Ada yang pernah kamu pakai? Nggak ada kan? Paling terkenal ini aja dexamethasone. Bisa. Heeh. Sama methotrexate. Yang minta info Apa? orang. Ini obat anti kanker juga. Kalau dosis rendah dia anti rheumatoid arthritis, anti rematik. Kemarin skripsiku, tesisku tuh dosisnya tak turunin lagi, ternyata anti diabetik. Bisa. Hipoglikemik, dia bisa bikin turun gula darah. Mm-mm. Methotrexate.
Yang lain-lain jarang lah kita pakai ya. Oke, jarang yang jelas penyebabnya. Mampu mengetahui etiologi dan patogenesis leukemia. Itu ada di sini harus. Etiologinya kan nggak jelas ya. Patogenesisnya, patogenesisnya juga nggak jelas juga. Apa nggak sih? Oh ini, leukemia pathogenesis. Coba kita lihat, mungkin ada dari ini. Nah, apa itu namanya? Calgary Guide. Boleh. Penyebabnya aja nggak jelas, apalagi mekanismenya. Hmm. Berarti ini peluang nih kalau kamu mau neliti ya. Nah, jelasnya itu adalah mutasi DNA pasti. Nah, ini point mutation atau chromosomal abnormalities ya. Nah, intinya nanti biasanya itu akan mengganggu tiga macam gen kan. Proto-oncogen. Masih ingat PA? Ada tiga gen yang kalau dia mutasi itu bisa menyebabkan kanker kan. Proto-oncogen, ada tumor suppressor gene. Jadi gen yang menekan apa namanya terbentuknya tumor sama gen pengatur apoptosis. Nah, kalau tiga-tiganya ini mutasi, dia bisa jadi kanker tuh. Mutasinya gara-gara apa? Gara macam-macam. Bisa gara-gara kelainan kromosom, bisa mutasi DNA, gara-gara kena bahan kimia tadi itu ada yang hilang mungkin gennya. Nah, ini nih. Ini ya, causes reduce tumor suppressor gene expression, ya kan? Dan meningkatkan ekspresinya oncogen. Nah kan udah dua nih di sini. Peningkatan ekspresi protooncogen dan penonaktifan tumor suppressor gene-nya. Ya. Nah ini, terus berikutnya ya, lack of cell growth inhibition and or apoptosis tuh. Nah ini terganggu apoptosisnya. Nah jadilah kanker. Akhirnya dia mitosis-mitosis terus, nggak mau berhenti. Ya. Tinggal sel apa duluan nih yang kena gitu kan ya. Kalau kenanya di mieloid ya jadi mieloblastik gitu kan ya. Kalau yang kenanya di leukemik limfositik jadi LL tuh ya. Nah, ini ya ada ini ada perbedaan nih. Kalau terjadi mutasi pada gen yang mengatur maturasi sel gitu ya. Maturasi itu pengembangan atau pematangan sel tuh. Kayak tadi proses hematopoiesis itu kan sebenarnya proses maturasi sel tuh. Dari sel yang imatur jadi sel maturnya gitu kan. Nah ini kan butuh banyak protein, jadi dikontrol pakai gen kan pasti. Nah kalau gen pengatur maturasinya itu rusak, ya dia nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Makanya miloblas semua isinya. Nah tuh, sebenarnya ada beberapa gen itu ya yang ternyata memperlambat progresi penyakitnya. Makanya tadi gue bilang ya, kalau yang kronik itu biasanya progresinya lambat. Terjadinya pelan-pelan, jadi seringkali cepat kita obatin gitu ya. Jadi belum sampai lebih parah itu kita udah obatin gitu ya. Nah ini, kalau gen yang pengatur maturasinya itu tetap normal ya kan, maka dia juga akan jadi yang CLL tuh lihat ya. Yang kronik itu lihat ya, less rapid disease progression ya, atau kita sebut more indolent, lebih lambat proses penyakitnya ya. Kalau kamu dapat yang kronik-kronik, yo agak lebih tenang. Nah, masalahnya pasien kita ini dia kena yang akut tuh. Jadi mutasinya lebih parah dia ini. Oke. Jadi ingat aja tiga mutasinya itu.
Ini tak kirim di grup kita deh. Grup kita kan sih. Oh, Yang ada pasti hasil itu. itu limfoma, bukan. Limfoma itu kenanya di limfosit yang udah tua, bukan blastnya. Nah, makanya kenanya di kelenjar getah bening duluan. Berarti dalam saat proses gitu ya. Nggak bisa apoptosis. Sama prosesnya kayak gitu tadi. Cuman yang sering jadi kacau itu gini, limfoma itu di kelenjar getah bening kan, tapi dia bisa masuk ke sumsum tulang karena ngikut aliran darah. Kamu akan mendiagnosis itu sebagai leukemia, ya kan? Sebaliknya, darahnya leukemia itu bisa masuk ke sumsum tulang, masuk ke kelenjar getah bening. Kamu mengira itu limfoma, padahal mungkin itu adalah ALL. Itu kadang sering overlap diagnosisnya mereka itu. Nah, makanya carilah apa namanya sel utamanya apa yang kena kankernya itu tuh ya. Nah, kebetulan di sini kita udah dikasih Oyerstraut, ya udah itu pasti leukemia tuh. Ada nggak pembesaran kelenjar getah beningnya pada pasien ini? Nggak ada ya. Ya kebetulan belum masuk ke kelenjar getah bening aja. Oke. Terus apa lagi itu? Patofisiologi. Leukemia menjadi epistaksis. Udah tahu kan tadi ceritanya? Apa hubungannya leukemia sama epistaksisnya? Leukemia. Terus bikin trombositopenia kan? Trombositopenia akhirnya jadi epistaksis. Mm-mm. Itu kan ceritanya. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prognosis dan komplikasi AML. Prognosis and complication ada di sini. Oh, itu diagnosis. Biasanya yang akut jelek sih. Ini faktor prognosisnya AML ya. Apa aja yang mempengaruhi prosesnya AML tuh ya. Nah, ini disebut complete remission, remisi lengkap ya. Kalau setelah pengobatan ditemukan, eh ini ya, kalau jumlah neutrofilnya tadi lebih dari 1.500 per mikroliter atau trombositnya lebih dari 100.000 per mikroliter itu berarti ini bagus nih kalau jumlah trombositnya meningkat kan ya. Terus kalau selularitas tulang 20% mengandung. Oh ini ya, jadi bagus kalau ini selularitas tulangnya lebih dari 20%, tapi mengandung belasnya kurang dari 5% dan hours rate-nya nggak ada. Ya. Ini jadi bagus nih. Ini yang, semua ini menyebabkan prognosisnya jadi lebih bagus tuh ya. Coba kita pikirin ya. Kalau mieloblast bisa jadi neutrofil, itu bagus nggak? Normal nggak? Bagus, karena maturasinya jalan kan. Kalau mieloblast nggak jadi neutrofil, blabla semua, nah itu jelek. Nah, kalau masih ada tempat buat trombosit untuk terbentuk, bagus nggak? Bagus. Kalau seluratus tulangnya 20%, bagus nggak? Pembentukan sel yang lain, itu 20% kan ya. Bagus. Atau blastnya kurang dari 5%. Jadi sumber tulang itu isinya nggak cuman sel blast semua kan. Dan hours rate-nya nggak ada. Tapi sayangnya pasien kita ada hours rate-nya ya. Dan isi lengkap itu maksudnya. Sembuh. Oh, Nah, kita nyebutnya sembuh. Ini ada hours rate-nya. Nggak ada ini ya, biopsi sumsum tulangnya ya. Nah, tuh kalau kamu mau merencanakan pemeriksaannya apa? Ya, rencanain biopsi sumsum tulang. Pasti Yang paling nggak invasif. kan biopsi kan invasif, Mm-mm. yang nggak invasif kalau Apa ya? Ada nggak ya?
Pemeriksaan. gitu sama cek ya. Tapi nggak konfirmatif juga ya. Terus standarnya mobil sih. Ya belum tentu lama. Coba kita lihat pilihan ini ya, pilihan pemeriksaan penunjangnya ya. Nih biopsi sumsum tulang. Maksudnya imaging ya, yang nggak invasif. Setahuku nggak ada imaging, nggak ada pemeriksaan radiologinya. Mm-mm. Oh mungkin dari itu mas lihat hepatosplenomegaly. Itu kenapa harus Tapi kan nggak konfirmatif buat ininya, buat apanya? Apakah itu AML? Ya nggak spesifik. Biasanya gara-gara ini sel, kan dia itu anemia toh. Anemia itu berarti kurang sel darah merah kan. Hepar sama si lien itu kan ada kapasitas sedikit buat bikin sel darah merah tuh. Itu dipaksain buat bikin sel darah merah. Anemia, hepatomek. Hmm. Biasanya sih ke sana. Terus apa lagi? Untuk kompensasinya yang Mm-mm. paling sepuluh. Mm-mm. Prognosis dan komplikasi. Ini prognosisnya udah bisa ya. Usianya, kalau usia lanjut itu prognosisnya lebih buruk ya. Pasien dengan karyotype kompleks, ini kromosomnya ya, pemeriksaan kromosom. Kalau mau, ini juga mutasinya. FAB itu yang ini nih tadi, ada klasifikasinya. Oh ini nih. Nah ini, FAB itu French American British Classification tuh ya. Nah ini pembagiannya ya. Pembagian secara itu habis diambil sumsum tulangnya itu, kita cek tuh apa gambarannya di situ. 3 atau M5 berarti ini kan hypergranular promyelositik atau monositik. Itu berarti gambaran hapusan sumsum tulangnya. Interval gejala yang memanjang. Oh ini ya, jika anemia, leukopenia, dan trombositomia lebih dari 1 bulan sebelum diagnosis AML, prosesnya lebih buruk. Ya, kita nggak tahu sejak kapan dia itu muncul anemianya, AML-nya itu sejak kapan. Pada pasien kita belum tahu. Kita ya Kayaknya cukup jelek ya. Ada awas rotnya, usianya tua, itu sudah sebulan lebih ya kan? Ya, mungkin meninggal. Lu ya? Hmm. komplikasinya. Komplikasinya ada nggak sih? Komplikasinya itu anemianya, trombositopenianya, sama imunnya justru turun kan kalau pasien kayak gini nih. Jadi jangan kamu kira leukositnya banyak itu dia fungsional semua itu enggak kan. Itulah sel blast semua tuh. Enggak bisa kerja mereka itu. Imunnya turun. Leukemia complication. Hmm. Kemoterapi, terapi suportif lah. Harusnya ada. Oh enggak ada.
Oh ya, nanti kalau pas dikasih kemoterapi juga nih, dia bisa mengalami yang namanya itu tumor lysis syndrome ya. Jadi kalau ada sel tumor, terus kamu kasih kemoterapi, pecah toh. Nah, pecah itu kan nggak mungkin matinya rapi-rapi gitu kan. Nah, dia kemana-mana tuh bahan kimianya tuh. Sel itu kan banyak kaliumnya. Nah, bisa hiperkalemi gitu kan ya. Hmm, inflamasi juga berat gitu kan ya. Terus belum lagi DNA-nya itu yang di apa namanya? Yang dipecah. Itu kan DNA itu kan ada purinnya. Metabolisme purin menghasilkan apa? Ya, asam urat ya kan. Kalau asam urat siapa yang buang? Ginjal itu ini bisa menyebabkan nefropati gitu. Asam uratnya kebanyakan, kaliumnya kebanyakan, ini membebani ginjalnya atau itu namanya tumor lysis syndrome. Gagal ginjal akut gara-gara overload sampahnya. Jadi repot kan? Nggak di kemo, mati gara-gara leukemianya. Di kemo, mati gara-gara gagal ginjalnya. Heeh, gagal ginjalnya akut. Ini loh, hiperkalemia, hiperfosfatemia, hiperurikemia, hiperurikosuri, sama hipokalsemia. Asam uratnya kebanyakan di urinnya, gara-gara buangin asam urat numpuk tadi. Ini di darah, emia di darah. Hiperkalemianya aja itu bisa bikin jantungnya aritmia. Belum sempet dicuci darah udah aritmia dulu. Nah, repot toh. Komplikasinya metabolik. Mengetahui, memahami tata laksana holistik ya, promotif, kuratif, preventif ya. Preventifnya ya jangan main bahan kimia ya. Atau kalau kerja pakai APD yang benar ya. Nah, terus kalau untuk terapinya itu nanti kita pakai kemoterapi ya, dibagi dua tuh, kemoterapi induksi sama terapi pasca remisi itu ya. Jadi kemoterapi induksi itu yang pakai dosis besar tuh. Jadi kita tujuannya itu untuk menghancurkan sel kankernya secara cepat ya. Nih pakainya sitarabin plus antrasiklin ya, atau sitarabin plus daunorubicin gitu ya. IV atau IV sitarabin ini di dripin ya, infusin. Nah, sitarabin ini coba kita lihat cara kerjanya ya. Yang penting tahu ini farmakodinamiknya. Sitarabin itu ini menghambat DNA polimerase alfa dan DNA polimerase beta. Berarti menghalangi apa tuh? Menghalangi replikasi DNA kan? Nah, sel tumor tuh kalau replikasi kan pasti butuh nyetak DNA kan? Nah, itu yang diblok tuh sama sitarabin. Nih, mengeblok sintesis DNA dan perbaikan DNA. Jadi matiinnya langsung ke DNA-nya. Oh, dia analognya sitosin ya. Apa bedanya sama sitosin? Rabinocyte. Oh alah, cuman beda OH di sini ya. Mirip banget. Oke. Cuman yang make apa namanya? Yang make DNA polimerase itu sel kanker aja apa sel normal juga? Normal juga, jadi akan ketembak juga tuh sel-sel normal yang cepat membelah itu kan. Jadi nanti jadinya Ya nanti apa? ya apa komplikasinya. Makanya botak tau orang kena Oh, ini kan. Botak, jadi anemia, jadi orang udah anemia, kita tambahin pakai sitarabin ya, tambah anemia lagi, siap-siap aja dia tambah barang. Repot lagi kan ya. Hmm. Berarti sebenarnya yang rusak gara-gara obatnya ini nggak cuman sel kankernya kan, sel normal juga ikut.
Padahal kalau apa namanya sel kanker pada pecah gitu kan, itu bikin mual loh. Makanya orang habis di kemo tuh ya mual-mual parah. Akan membaik dia. Obatnya pakai ondansetron tuh. Nah ini efek sampingnya ya jelas supresif. Jadi semua sel di sumsum tulangnya akan ikutan mati itu. Ya, jadi bisa malah jadi leukopenia akut berat itu ya. Trombositopenia, padahal dia udah trombositopenia sampai mimisan dan jadi anemia. Yus gimana lagi ya? Orang nggak bisa dioperasi kan? Masa mau kita ambilin satu-satu selnya pakai operasi kan? Gak bisa. Nah ini obat lainnya pakai daunorubicin ya. Sebenarnya antibiotik ini ya. Sebenarnya antibiotik daunorubicin, tapi dia punya efek sitotoksik. Ya. Sitotoksik itu berarti membunuh sel juga ya. Nih menghambat topoisomerase, membentuk radikal bebas hemiquinone, dan memblok DNA dan RNA sama ya. Ya sama. Jadi selain antibiotik dia juga punya efek sitotoksik. Nih daunorubicin. Ini intravena juga. Efek sampingnya sama ya, mielosupresi. Udah, itu aja sih. Itu terapi kuratifnya, ya. Terapi rehabilitatif ya. Kalau dia selamat dari AML-nya, apa yang diterapi ya? Ya nggak ada sih. Suportif mungkin ya. Suportifnya ya kasih transfusi kalau perlu. Ya. Suportifnya ada di sini. Tuh, mencegah granulositopenia dan trombositopenia. Hmm. Oke, kira-kira ngerti ya? Ini kompetensi dua sih setahu leukemia. Kompetensinya lebih spesialis. Enggak apa-apa, tutorialnya pakai level 2. Tanya ini Hmm. bisa ada kalau Mielodysplasia. bisa apa transformasi dari A jadi A Mielodysplastic syndrome. Ini loh. Ini MDS itu dia kebanyakan ini immature blood cells-nya. Jadi sel-sel mudanya itu justru mendominasi sumsum tulangnya. Akhirnya dia nggak matang. sel sama empat sel. Ya sel itu sel mudanya. Akhirnya sel dewasanya kan berkurang. Malah sel muda yang mengisi sumsum tulangnya itu. Berarti artinya apa tuh? Ya, self-bless. Lebih banyak sel belasnya. Nah, itu kan sudah apa namanya sedikit mengarah ke AML ya. Makanya dia bisa berubah jadi AML. Nah, soalnya yang MDS itu yang terganggu nggak cuman leukositnya toh. Kalau AML kan spesifik, leukosit terganggu, tapi yang lain-lainnya tertekan jadinya gitu kan. Leukositnya banyak, tapi yang lain-lain tertekan tuh. Kalau MDS itu beda, semuanya pada tertekan. Katanya. Kalau MDS itu semuanya kena, semuanya mengalami gangguan pematangan. Oke. Tapi kalau yang pada ALL itu cuma leukositnya aja yang em, apa namanya, yang meningkat gitu loh. Kalau MDS itu semuanya turun, tuh. Ini turun, ini turun, ini Ya, turun. Mirip anemia plastiknya. Cuman turunnya bukan gara-gara nggak terbentuk ya, turunnya gara-gara nggak bisa matang. Nah, itu. Heeh, makanya isinya sel muda tuh.
Nah, kalau pasien leukemia itu ini yang tambah banyak, sisanya itu malah turun gitu kan. Itu kan bedanya. Ngerti? Ini namanya ALL, AML ya. Kalau pada MDS itu semuanya turun. Belasnya naik ya, belasnya naik. Nanti bedain sama aplastik anemia. Semuanya turun, tapi selularitasnya berkurang semua. Jumlah selnya yang emang berkurang. Dia bisa tiba-tiba yang belasnya bisa. Mm-mm. Bisa-bisa. Yang Bisa. lainnya Tetap ketekan turun. Mm. Udah tahu nggak jelas tuh MDS ini. Mas AML kan itu gara-gara kebanyakan sel belasnya. Hmm. Nah, kalau misalnya yang AML tadi kan leukositnya naik. Nah itu yang AML. AML kan leukositnya yang naik, Heeh. tapi yang lainnya turun. Heeh. Nah itu yang menghasilkan leukositnya itu siapa? Leukosit itu dalam bentuk belasnya itu loh. Oh, Ingat nggak semua sel darah itu kan munculnya dari hematopoietic stem cell yang sama toh. Nah, jadi pada pasien dengan AML itu semua stem cellnya itu ini apa namanya myeloid progenitor ini itu semua berubah jadi mieloblast itu. wah, Dia nggak mau jadi monoblast, dia nggak mau jadi megakaryoblast sama eritroblast. Jadi ini hilang. oh, cuma gitu. Semua mau jadi mieloblast. Oke. Ya paling limfosit di situ ya bingung ya. Ngapain pada jadi limfoblast semua itu. Nanti pasti dia yang kerepotan tuh. Nah, yang matiin sel kanker tuh lah tugasnya limfosit T itu. Ya nah aku jadi limfositnya ya bingung ya. Kenapa pada jadi mieloblast? Tetapi server editornya Nickform-nya itu normal. Ada, dia nggak ngapa-ngapain. Masalah di Atau paling nutrisinya yang kecolong nih. Gara-gara semua dipakai buat, tapi dia nggak akan berubah jadi mieloblast kan. Itu kan mereka pada rebutan gizi tuh di situ. Hmm, aku post dulu.